Pelajaran dari Uhud. Di lereng Gunung Uhud, pasukan Muslim hanya tersisa 700 orang. Segera bersiap. Di antara mereka ada Rafi' bin Khadij dan Samrah bin Jundab, pemuda 15 tahun yang sebelumnya sudah diminta pulang ke Madinah karena masih terlalu belia. Rafi' sangat ahli memanah, kata salah seorang sahabat. Tak mau kalah, Samrah berkata kepada Rasulullah SAW, "Aku lebih kuat dari Rafi' karena pernah mengalahkannya." Rasulullah SAW akhirnya mengizinkan Rafi' dan Samrah ikut berperang. Hebat ya, meski masih muda, mereka membuktikan cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW membagi pasukan Muslim menjadi beberapa regu. Regu-regu pemanah ulung berjumlah 50 sahabat yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Mereka ditempatkan di atas bukit. "Tetaplah di posisi kalian dan jagalah sisi belakang kami. Jika kalian melihat kami menang, jangan sekali-kali turun dan mengikuti kami. Jika kalian melihat kami kalah dan syahid, jangan membantu kami." Sebuah pesan jelas dan tegas disampaikan Rasulullah SAW kepada pasukan pemanah. Sebelum perang berkobar, Rasulullah SAW menggenggam sebilah pedang. Beliau berkata, "Siapakah yang sanggup memenuhi tugas pedang ini?" Beberapa sahabat langsung berdiri untuk mengambil pedang itu. Lalu Rasulullah SAW memberikannya kepada Abu Dujanah, seorang lelaki pemberani berikat kepala merah. Kaum perempuan turut berperan dalam perang Uhud. Di pasukan musyrik ada 15 orang perempuan ikut serta. Mereka dipimpin oleh Hindun bin Utbah. Di pasukan Muslim, Ummu Imarah adalah salah satu yang ikut berperang dengan gagah berani. Perang berkecamuk dengan sangat dahsyat, dipimpin para pahlawan Islam, termasuk Hamzah bin Abdul Muttalib, Abu Dujanah, dan Mus'ab bin Umair. Kaum Muslim mampu memporak-porandakan musuh. Meski lebih unggul dalam jumlah pasukan dan peralatan perang, pasukan musyrik tetap terpojok. Mereka berlari pontang-panting meninggalkan medan peperangan. Mengetahui perang seakan sudah berakhir dan pasukan Muslim menang, sebagian besar pasukan pemanah turun dari bukit. Hanya Abdullah bin Zubair dan 9 pasukan pemanah yang tetap bertahan. "Aku tidak akan melanggar perintah Rasulullah SAW," kata Abdullah bin Zubair. Melihat regu pemanah turun, Khalid bin Walid, komandan pasukan musyrik, melihat peluang untuk kembali menyerang pasukan Muslim dari belakang. Serangan tak terduga itu memporak-porandakan pasukan Muslim. Posisi Rasulullah SAW pun terancam. Bahkan hingga tersiar berita bahwa Rasulullah SAW sudah syahid akibat serangan pasukan musyrik. Di manakah Rasulullah? Rasulullah SAW ada bersama para sahabat yang melindunginya. Beliau sudah berdarah dan terluka hingga giginya tanggal. Luar biasa pemandangan di sekitar Rasulullah SAW. Mus'ab bin Umair dan 7 orang Ansor gugur ketika mereka menjadi tameng hidup untuk melindungi Rasulullah SAW. Sa'ad bin Abi Waqqas dan Tolha bin Ubaidillah berjuang mati-matian melindungi Rasulullah SAW. Bahkan tubuh Tolha terkena belasan anak panah saat menggendong Rasulullah SAW untuk berlindung di balik bukit pasir. Rasulullah SAW pun bergumam, "Sudah seharusnya
Tolha masuk syurga. Peperangan pun berakhir. Pasukan musyrik meninggalkan Uhud setelah mereka tidak berhasil menemukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka merasa sudah memenangkan pertempuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amat terpukul melihat banyaknya sahabat yang gugur. Mus'ab bin Umair, Hamzah bin Abdul Muthalib termasuk diantaranya. Hamzah syahid di tangan budak bernama Wahsy atas perintah tuannya Jubair bin Mut'im. Wahsy dijanjikan imbalan akan dimerdekakan. Dia juga diiming-imingi hadiah dari Hindun bin Utbah, istri Abu Sufyan, sang panglima pasukan musyrik. Ibnu Mas'ud menceritakan, tidak pernah kami melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis melebihi tangisan beliau terhadap kematian Hamzah bin Abdul Muthalib. Beliau menghadapkannya ke kiblat, kemudian beliau berdiri di depan jenazahnya dan menangis terisak. Usai menguburkan dan mendoakan jenazah sekitar 70 syuhada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Madinah pada Sabtu petangnya. Esoknya, Ahad pagi, usai sholat subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersiap kembali mengejar pasukan musyrik. Mereka sedang dalam perjalanan pulang ke Mekah. Beliau juga memerintahkan Bilal untuk menyampaikan perintah kepada para pasukan. Tidak ada yang boleh ikut bersama kami kecuali kemarin yang berperang di Uhud, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, rasa lelah belum lagi sirna. Luka yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tentu masih sangat terasa. Akan tetapi semua bersiap dan taat pada perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berangkat kembali untuk mengejar dan berperang dengan pasukan musyrik. Mereka mendirikan tenda di daerah Hamraul Asad. Kemudian mereka menyalakan api unggun besar sehingga musuh akan mengira jumlah mereka banyak. Seseorang bernama Ma'bad al-Khuzai melewati daerah tempat pasukan muslim bermalam. Dia segera melaporkannya kepada Abu Sufyan, panglima pasukan musyrik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyusupkan rasa takut kepada Abu Sufyan. Dia dan pasukannya segera pergi agar tidak dapat dikejar oleh pasukan muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh pasukan akhirnya kembali ke Madinah. Begitulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga harga diri kaum muslim. Pasukan musyrik begitu gentar. Pasukan muslim tetap terhormat karena tidak menyerah.